Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ke Humas Diskominfo atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Novidi Hayatiawan Eka Putra, selaku Camat Andir. Alhamdulillah bertemu kedua di Media Center pas 1 tahun yang lalu. Kebetulan kita ingin mengisi beberapa program kegiatan dalam rangkaian Ramadan. Sebagaimana dimaklumi ada fokus khusus yang ingin kami sampaikan bahwa kita ketahui bersama yang digagas adalah tentang Saritem. Saritem itu dengan Bandung hampir adik kakak menurut saya itu kan, dikenalnya gitu. Orang kenal Bandung, orang kenal Saritem. Mungkin bagusnya Kecamatan Saritem yang pas masih gak nama. Karena begitu bekennya Saritem di mata masyarakat luar, bukan hanya di Bandung tapi se-Indonesia. Pembuktian yang saya pernah lakukan adalah saya pernah juga ikut pendidikan dan latihan dengan camat hampir seluruh Indonesia. Begitu berbicara camat dari mana, dari kota Bandung, dia kenal. Begitu dibilang camat dari Andir, dia agak ngahulang. Jadi tidak dikenal. Begitu saya tahu mereka agak bingung dengan Andir, saya katakan saya camat Saritem. Mereka langsung berteriak, wah masih ada, masih. Jadi ramai suara gemuruh pada saat itu. Seterusnya dilakukan pemilihan ketua kelas, alhamdulillah karena beken biasa kepilih kan langsung jadi ketua kelas. Jadi momentum ini sesungguhnya ada filosofi yang menarik dari Saritem adalah begitu beken dan keren sesungguhnya Saritem berada di pusat kota Bandung. Mungkin diketahui bersama sesungguhnya saya sudah menyampaikan beberapa kali secara de jure Saritem itu sudah tidak ada gitu, bercerita tentang prostitusi gitu, maaf. Tentang prostitusi, tetapi secara de facto ya seperti kampung-kampung ataupun lurah kelurahan ataupun RW-RW biasa, rumah kos yang ada kan gitu. Mulailah dari rumah kos itu yang terjadi seperti yang tidak kita inginkan. Barangkali karena namanya beken, kalau Saritem kejadian 1 kali bisa 1000, bisa kesannya 1000 gitu. Tapi kalau kampung yang lain, RW yang lain ada 10 kejadian yang tidak ada gitu. Itu aja mungkin yang membedakan. Sehingga kita juga khawatir karena tidak ingin opini ini berkembang, kasihan kita kepada generasi penerusnya gitu. Dan kekhawatiran mereka pun tergelincir kepada arah iklim yang menjadi opini Saritem. Kita sudah mengumpulkan di hulu 60 Karang Taruna di RW 9 itu sudah melakukan berbagai aktivitas. Sebelumnya di sekitar 3-4 bulan yang lalu melakukan Smart Fest gitu. Saritem Festival. Nah, kaitan dengan persoalan bagaimana supaya kesan opini negatif, opini gelap tentang Saritem, ada 2 hal yang ingin kami gagas. Pertama, kalau konsepnya mahal atau konsepnya murah gitu. Kalau konsep mahal ya beli saja gitu lokasi itu seluruhnya yang 20 hektar gitu. Mungkin berapa triliun gitu akhirnya kan. Karena itu bukan lahan pemerintah, lahan masyarakat yang tentunya memakai harga pasar gitu. Di situ pasaran lebih dari 4 juta rupiah, malah di kota mungkin sudah hampir 10 juta Pak. Oleh karena itu barangkali itu solusi yang jangka panjang kalau memang itu digagas oleh pimpinan kita lebih jauh. Nah, namun demikian kita juga menyadari pasti ada lokasi yang lama yang pernah dibebaskan, 5.000 pun belum digarap oleh kita secara utuh untuk menjadi apa. Nah, kembali saya menggagas persoalan yang sangat murah untuk membangun Saritem ke depan yang jauh lebih baik. Tentunya efek yang ingin kita timbulkan adalah efek psikologis. Efek psikologis karena Saritem itu berkembang karena komportion gitu. Posisi saat ini yang seperti tertutup gitu. Saya contoh tertutup itu saya buat analisa. Saya kumpulkan ketua AMUI sekecamatan Andir, termasuk 6 kelurahan yang ada di Andir, itu semua tidak tahu Saritem. Tidak tahu Saritem ke dalamnya. Jadi ini satu hal yang menarik bagi kita. Harusnya mereka itu barangkali sebagai petinggi umat atau pemandu agamis itu harusnya tahu ke pelosok-pelosok. Biasa kan begitu ya, belusukan. Ini mereka sepertinya ngeri ke Saritem itu, kesannya seperti itu. Saya tangkap seperti itu sehingga saya membuat satu konsep. Jadi intinya mereka tidak mau ke Saritem atau mungkin saya tanya yang di sini pun belum tentu tahu semua karena satu mungkin kesan negatif, takut diopinikan begitu ketahuan kita ke Saritem.
Pak Camat naon ka Saritem, kira-kira begitu. Misalnya camat yang lain ingin tahu sebetulnya, mungkin kan ada pertanyaan yang sulit menjawab saat itu. Nah, akhirnya terjebak dengan opini, oh mungkin kadinya kan. Seperti kita ke Batam dulu, asal melangkah ke Batam pasti negatif gitu. Padahal tidak semuanya itu berbicara negatif, tapi opini sudah terlalu kuat berkembang. Nah, dengan cara saya melakukan satu proses Smart Fest ini, Saritem Mural Art Festival dengan konsep kaligrafi, kita ingin membuka Saritem supaya orang ke Saritem ada judul. Ada judul. Nah, sesungguhnya konsep ini adalah ingin membangun lebih lanjut bahwa pertama Smart Fest itu adalah ingin sebagai agen perubahan terhadap wilayah. Yang kedua sebagai agen perubahan terhadap karakternya gitu. Karena gini, dengan logika sederhana kita buka mural, kenapa tidak mural yang kekinian? Yang Bon Jovi ataupun ya bentuk-bentuk Beatles. Kalau itu geng motor yang akan masuk. Geng motor masuk, ya celakanya mereka akan menjadi markas di situ kan. Karena ada kenikmatan barangkali terjadi nanti kan, transaksi yang tidak kita kehendaki aja jadi markas yang terselubung kan. Kita kenapa muralnya khusus kaligrafi? Karena satu, pertama begitu buka jendela lihat huruf Arab, bukan Quran, mohon maaf ya, bukan Quran, tapi nuansanya huruf Arab. Bisa aja jangan berjinah di sini, kalimatnya bisa aja diharapkan kan bisa, Bu. Atau harus selalu bersih lingkungan ini kan bisa seperti itu. Jadi bukan Al-Baqarah, bukan Al-Fatihah. Jadi kaligrafi itu kontemporernya gitu ya. Jadi begitu buka jendela kan ada ngagebeg kita ninggalin huruf Arab mah berenya. Kan intinya mah aduh huruf Arab kieu teu bisa ngaji deh kan. Datang geng-geng motor bener banyak itu bisa ngaji nu karena itu memberenya jadi rada ngahulang cenah era dia bisa ngaji enggak baralik deui kira-kira begitu. Yang ingin kita datangkan adalah orang-orang yang ingin membangun karena karakter wilayah yang kita bangun adalah selanjutnya Saritem akan kami bangun menjadi kampung kreatif. Kampung kreatif. Bukan tidak ada, banyak di situ orang-orang kreatif. Pusat kaos juga ada di situ. Dulu zaman saya sekolah juga peternakan kambing juga ada di situ. Ya, dulu zaman saya kuliah gitu. Nah, itu sudah ada jejak langkah yang bagus dan tentunya ini diharapkan kampung kreatif Saritem itu muncul pada akhirnya gitu dari agen perubahan wilayah dengan ini karena sudah terbuka. Orang akan datang ke sana, wartawan ke sana ada judul ibu berkelon apa ningali hasil mural kan itu kayak gitu. Jadi ada judul-judul. Mui ke sana saya mau lihat juga kaligrafi seperti apa. Tamu-tamu dari Malaysia yang ada di Pasar Baru juga begitu mungkin bisa kita giring. Ada judul kan semuanya di situ. Kalau sekarang kan tembok biasa, oleh kasar hitam pasti dituduh semua juga. Walaupun ada nggak ada, walaupun iya tidak iya pun pasti dituduh. Ya. Ya itu secara terbuka seperti itu. Yang kedua kita memang ingin menjadi agen perubahan karakter karena masyarakatnya harus punya karakter karena mereka juga sekarang persoalan-persoalan yang terjadi karena kikisan ekonomi mereka menggantungkan dari situ kira-kira logikanya sederhana mereka kos tentu yang punya rumah dapat duit dari kosannya ya orang kos juga akan makan di situ warung juga akan berkembang yang kos juga akan mobilisasi contoh saya tidak bisa prestis secara logika saja ojek pun akan naik kan gitu keamanan dan seterusnya lah kira-kira itu ada irisan-irisan ekonomi yang memang hadir oleh suasana yang saat ini berkembang. Nah dengan agen perubahan itu saya harapkan yang terbangun adalah bengkel lahir batin gitu di situ. Artinya ada yang sudah kita bangun oleh pemimpin terdahulu yang menurut saya cerdas. Adanya satu pesantren Darut Taubah. Cuma sayangnya konsepnya barangkali kalau saya boleh membandingkan harapannya seharusnya seperti Darut apa yang di Agim tuh Darut Tauhid gitu. Jadi ada korelasi dengan masyarakat. Saya sudah merancang di situ ada lahan 5.000. Saya inginkan adanya semacam rusunawa yang statusnya harus santri. Saya integrasikan masyarakat menjadi santri sehingga pesantren itu punya santri kan gitu harusnya. Nah, ini sudah kita bicarakan. Cuma mungkin ini kan harus menjadi bengkel lahir batin semua pihak, termasuk para RW, termasuk pengurus pesantren, ya, termasuk semua yang harus terlibat harus membangun bengkel lahir batin. Dan mereka juga seperti kenapa bengkel lahir batin tidak cukup kan kita mendidik hanya sekadar formal, informalnya harus juga dibangun kekuatan batin juga tidak cukup harus ada juga skill lahir. Nah di dalam konsep lahir batin di luar pun kita sudah menyusun di Andir itu ada 2 forum. Kita juga sadar ada SMK yang punya kapasitas untuk terjun di masyarakat. Contoh SMK 2 Pasundan di Maleber misalnya, itu siswanya itu 2.000. Nah ini kan mereka harusnya bisa terjun dengan masyarakat yang harapan kami tidak
harapan kami itu mereka tidak mau main bola mano namina teh, tidak hanya jago kandang gitu ya, hanya jago kandang. Nah, kita sudah bangun dengan mereka kerjasama. Jadi dengan program yang implementatif, kita buat semacam program Strum misalnya, Bu. Jadi Strum itu siswa-siswi santri ya, ekstra terampil dan rajin untuk masyarakat. Jadi contohnya kita harapkan pesantren yang digodok di Saritem ini seperti itu. Sehingga kebutuhan masyarakat, misalnya lampu gini, kelap-kelip kan bingung, kita biasa ibu-ibu mah. Nelpon PLN, pasti jawabannya sore nanti petugasnya. Udah PLN teh lihat rumah nada keren, langsung diembat kira-kira punten nih mah ya. Itu tadinya 500, 3 juta cenah. Kan gitu. Kantor kami merasakan. Karena waktu kita merubah dari token ke biasa aja, wah ini harus diganti instalasi. Saya mau nambah daya dari 5.000 ke 10.000. Saya bilang bangunan baru logikanya nggak mungkin. Saya panggil kan kontraktor ini gimana nyusun instalasinya. Wah 20.000 juga kuat Pak. Nah, balik ke PLN kan baru dia diem kan begitu. Nah kalau anak siswa itu kan dididik, hanya prepet-prepet itu pasti tahu ini lepas ini kan. Dan tidak perlu bayar, anak itu cukup saja mereka berinteraksi dengan masyarakat. 2.000 kalau per RW kita taruh saja jaganya 2 itu hanya 108 kan di Andi ada 54 RW kan begitu. Jadi sekecil sekali dan kita sudah melakukan kerjasama. Nah posisi saat ini yang menjadi lemah di Saritem itu keberadaan pesantren itu tidak menguasai wilayah gitu. Dia di 5.000 tidak menguasai dengan 20 hektar gitu. Sehingga ya tadi iklimnya masih terasa gitu seperti itu. Dan saya merasakan, saya sering jalan gitu di situ. Nah, ini adalah menjadi hal yang harus kita selesaikan dan sudahin. Barangkali dengan salah satu cara ini akan membuka. Jadi Saritem itu pada akhirnya tadi dengan hadir kampung kreatif, dengan adanya bengkel lahir batin di situ, itulah akan menimbulkan ekonomi berbasis swadaya eksis. Akhirnya akan eksis. Kenapa begitu? Saya juga tidak menentang dengan program pemerintah memberikan bantuan, tapi dampaknya harus kita pikirkan. Manakala mereka sudah tergantung dengan uang APBD, mereka tidak mampu untuk berswadaya pada akhirnya. Itu yang salah satu kekhawatiran kita. Jadi kita juga timbulkan masyarakat itu harus hadir dan tanpa ada selalu bantuan pemerintah. Nah lebih jauh barangkali saya pun menyampaikan bahwa karakter dari masyarakat yang ingin kami bangun tentunya pada karakter seni dan budayanya. Kita pun membangun di sana ada forum kesenian dan kerajinan lokal. Jadi kami hadirkan mereka itu, jadi tampil acara itu mereka semua. Dan mereka juga hadir di hotel-hotel di Andir, di sudut-sudut untuk melakukan kesenian mereka gitu, mempromosikan kesenian mereka. Karena kita banyak karinding gitu, seni-seni lain yang luar biasa sesungguhnya kita punya. Dan mimpi kami tentunya kami ingin mengalahkan Saung Ujo. Kenapa harus Saung Ujo aja gitu, nggak ada yang lain gitu. Karena ya, orang mungkin jenuh hanya lihat angklung doang gitu ya. Di sana banyak seni karinding dan sebagainya. Nah, sehingga kami juga tampilkan di kecamatan tiap seminggu sekali karena kita punya pelayanan 150 orang tiap hari gitu. Cukup padat dan itu mereka promosi secara tidak langsung ada yang membutuhkan pada saatnya gitu. Nah, itu mereka sudah sepakat kita bangun forum tadi kerajinan dan kesenian lokal gitu. Dan saat ini mereka akan mendukung ke proses itu. Nah, lebih jauh mungkin di dalam karakter masyarakat juga ingin merubah karakter sosial dan ekonominya. Yang inklusif saat ini Saritem kita membuka menjadi open, menjadi terbuka. Itu karakter yang, Pak Yan, ingin kita bangun. Nah, lebih jauh karakter yang kedua yang ingin kita sampaikan melalui media kegiatan ini, Pak Edi. Tentunya kami ada karakter wilayah yang ingin dirubah tentunya dengan hadir kampung kreatif tadi. Dan kedua tentunya lokasi Saritem itu menjadi terbuka untuk semua publik. Jadi sekarang ini kan orang juga penasaran, mungkin Pak Edi ini kebetulan mantan sana yang tahu. Saya tanya awalnya dari Ketua MUI Kecamatan Andir, itu tidak tahu Saritem ke dalamnya. Harusnya kan mereka belusukan gitu. Ya, mungkin ada keengganan, mungkin ada opini yang khawatir mereka terima. Sehingga sekarang dengan melakukan mural kaligrafi, saya pikir ini adalah salah satu cara untuk membuka kampung itu. Sehingga semua pihak akan punya judul. Datang ke sana Pak Yayan pun datang ke sana, saya mau lihat muralnya seperti apa gitu. Jadi tidak ada opini yang berkembang. Pak Camat bersama udah pengen Pak sebetulnya, Pak Guyuban Camat udah pengen datang. Cuma tadi ngajudulan naon di TKD-nya teh kan gitu, bisi katuduh gitu ya. Jalan-jalan lintas batas. Makanya Pak Camat Pak Camat Asanana hadir Pak itu. Saya rasa itu mungkin yang ingin kami sampaikan melalui kegiatan ini. Cuma memang
kami sadari melalui media yang hadir di sini minta tolong untuk mempromosikan. Kita akan hadir acara itu dibuka Pak Wakil Wali Kota hari Sabtu besok tanggal 18 jam 10 untuk paint art, paint off ya, mencoret pertama gitu beliau, dan seterusnya akan kita lakukan. Cuma memang kendala kami ternyata generasi kita masih kurang mural yang kaligrafinya. Tapi kalau mural kekinian masih Jadi saya katakan saya di situ tidak ingin mural kekinian karena takut geng motor yang masuk nanti jadi markas geng motor di dalam ya. Karena ada kenikmatan barangkali di dalam nanti yang terjadi. Nah, cilaka lagi kita. Jadi kepesan moralnya tidak sampai. Nah, barangkali kalau melalui media ini acara akan dilaksanakan 18 sampai 26. Jadi judulnya, temanya adalah sebagaimana kami sampaikan, ngabuburit, ngamural, ngabangun, kampung Saritem kreatif. Walaupun di situ tertulis sampai 19, kami perpanjang karena memang kami pesertanya masih 20. Kita harapkan ada 50 peserta gitu. Untuk itu untuk disampaikan juga kita pun dari mana dan sebagainya, kita tidak APBN, APBD apalagi, tetapi kita mendapat dukungan semua pihak. Untuk chat kita dari Propan sebagai sponsor. Dari Propan untuk promo juga Radio Cakra, Ardan juga masuk untuk membantu. Nah, sekarang kami mohon ke wartawan, Tribun dan sebagainya untuk menyampaikan juga, dan kami mengharapkan semua bisa datang karena pertama yang mendaftarkan Pak Kasatpol itu dari Bogor, Pak. Jadi peserta pertama yang daftar dari Bogor justru. Mereka lihat dari online gitu. Nah, mungkin karena kenapa tidak banyak sekali karena memang agak sulit berkaligrafi. Alhamdulillah untuk juri adalah Dr. Wahidin, juri MTQ Bandung yang menyumbangkan poin 28 poin tiap MTQ dari 6 kategori, 5 selalu diambil oleh Bandung. Sehingga Bandung 6 kali juara adalah salah satu Dr. Wahidin, dan beliau karena memang memahami tentang psikologis ini, beliau sangat concern dan 100% mendukung dan selalu hadir, Pak, untuk menyemangati itu. Sisi lain adalah untuk inisiatif terhadap konsep arsitektur, tentu tim arsitek kan yang sudah dihadirkan Pak Wali Kota ikut nimbrung dan selalu hadir untuk hal-hal seperti itu. Saya pikir mungkin peninggalan Pak Edi di Andir sangat luar biasa sesungguhnya kalau kita eksplorasi lebih jauh, karena saya katakan dari awal bahwa saya bisa beken dengan Saritem gitu. Bisa beken dengan Saritem daripada dengan Andirnya. Saya pikir itu mungkin yang dapat saya sampaikan barangkali, dan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan semua bisa mendorong, dan sekali lagi ini adalah konsep yang murah yang saya tawarkan, tapi efek psikologis yang tinggi yang ingin saya hasilkan. Kira-kira itu mungkin. Terima kasih. Mangga. Berapa panjang, Pak? Kilo. Karena mulai dari Jalan Saritem yang ada polseknya, muter sampai ke belakang itu ada sungai Jembatan Saritem. Cikakak Pak ya. Apal pada air sih karena terus sering kadinya sih. Terus muter sampai ke Darut Tauba itu Jalan Kebon Tangkil ya Pak Edi ya namanya. Jalan Kebon Tangkil. Mau Pak Edi yang jawab ya, nabihan dah. Langkung senior terangan. Itu mural kaligrafi ya di tembok-tembok atau di rumah penduduk? Di tembok dan tentu rumah penduduk. Tembok rumah penduduk, iya. Dan itu sudah mendapat izin, sudah kerjasama kolaborasi kita. Ya, pemberdayaan masyarakat dihadirkan, tentunya masyarakat ikut nimbrung, dan kita kan tidak merusak, justru menghadirkan yang terbaik. Cuma tadi pesan psikologis kenapa harus kaligrafi. Saya tidak ingin mural Bon Jovi, mural yang lain gitu ya, karena takutnya geng motor yang datang nanti. Jadi markas, Pak, cilaka. Tapi mural kaligrafinya tulisannya bukan Al-Baqarah, bukan Al-Quran, tetapi Arabnya, bukan ayat-ayat. Kontemporer. dan tadi jaga kebersihan apalagi Bisa dilarang jinah di sini, bisa tulis Arab kan biasa kan, sih gitulah kira-kira pesan-pesannya. Bapak. Nuhun upami tiasa di-sharekan, jadi masih ada waktu Pak, walaupun 19 sampai 26 kita seminggu, manakala tidak cukup mereka akan asik. mulainya tanggal 15. Dibuka hari Sabtu, Pak Wakil sudah bersedia untuk Sekarang udah ada yang gambar belum? Belum. Sekarang sudah digambar oleh Propan, ada dasarnya. Jadi dasar-dasar yang dinding yang mau dimural itu sudah diberi dasar. Warna apa, Pak? Putih, Pak. Putih aja. Ya. Nanti kalau untuk perlombaan 5 warna kita sediakan. Merah, biru, hijau, kuning,
Nah, jadi deh. Putih juga atau hitam. Ada 5 Pak. Jadi pokoknya balon kuda 5 meletus. Jadi catnya nanti disiapkan per kaleng-kaleng. Dan satu tim itu minimal 3 orang. Kayak numayungan, gitu. Kalau 1 kilometer itu membutuhkan berapa? Atau Disediakan nggak? Disediakan, tapi 1 kilo itu tidak semua dinding. Jadi dinding yang akan kita gambar 50 saat ini. 50 dinding, 50 dinding dengan ukuran 2 kali 3. Ukuran 2 kali 3. Ya. 2 kali 3. Ya, dari total dinding yang kemarin kita survei 143. Yang layak untuk saat ini adalah 50 dinding. Makanan banyak, bakso dan sebagainya, kenalnya apa Pak andalannya? Makanan diambil. daging mentah. Sumber dana dari Muncikari ini. Ah, jangan, bebas dari mucikari. Jauh. Tidak dibuat. Setelah acara, tapi bagaimana kita bisa memelihara keramaian di sana? Kami akan marketing. Camat tugasnya sebagai marketing. Kami datang ke Pasar Baru, kita kerjasama supaya turisme didatangkan ke Saritem. Ininya apa? Jualannya apa? Ya, kampung kreatif yang kita hadirkan. Ada kaos kan di sana, ada urban farming di sana, ada batik di sana. Udah berjalan, Pak? Kalau kaos sudah berjalan, cuma sekarang sepi karena marketing yang kurang. Kalau kaosnya keren-keren, bagus. Saya punya kaos, misalnya Star Trek jadi sar hitam gitu kan, keren juga kan kalau dilihat kayak Star Trek, pakai sar hitam gitu. Saya pakai. Korea apa tuh Pak? Tapi tulisan itu seperti Star Trek itu ya, Star Trek ya, dimodif jadi sar hitam gitu. Kenapa nggak diganti aja namanya yang sar hitam? Ya tadinya mau pakai di Marwoto tapi keburu pindah, Pak. Black Sherry. Saya pikir kalau mengganti nama Saritem, memang sebetulnya nggak ada nama Saritem itu, Pak. Sebetulnya nggak ada. Jalan Saritem itu ada. Ya jalannya yang ada masih. Jalannya Jalan Saritem. Ya itu mungkin masukan yang baik, Bu. Kalau Bu Ibu menyampaikan kepada pimpinan, mungkin diganti saja lah. Saya juga setuju. Sari Bodas. Sari White. Terima kasih kalau bisa diganti, jangan Jalan Saritem gitu. Ganti aja. Ganti nama. Mungkin bisa disarankan lah itu. Dan bukan kewenangan camat kan ganti jalan, Mbak ya? Usulan bisa. Oh, usulan. Karena untuk merubah ini camat mengusul. Tapi polisi kayaknya enak juga di situ Jalan Saritem. Polseknya di situ. Nggak mau berubah. Untuk merubah kan efektif. Kalau lihat kondisi internal, mereka nyaman saja gitu. Karena mereka dianggap orang kos dan menghasilkan uang bagi tempatnya gitu. Mereka tidak memandang itu status PSK ataupun apa bentuknya. Ditampilkan apa PSK-nya? Di mana? Nanti waktu murah. Oh, terus UI nama. Jadi puasa mah daya bersih. Pertanyaan dijawab lugas tuh. Jadi kalau masyarakat kelihatan justru zonanya aman oleh masyarakat itu sendiri gitu. Dan karena mereka itulah andalannya gitu. Itulah andalannya. Tetapi tadi kalau menjadi kampung kreatif semua hidup, mereka pasti akan beralih dan mereka tidak mau itu terjadi lagi. Karena RW 7 kosong, clear. RW 8 sebelahnya juga clear. Cuma 9 aja sekarang tinggal. Masih ada yang Pak diakui. Iya, saya de facto dari awal saya mengakui ada. Karena seperti rumah kos biasa. Kalau mengatakan itu ada di setiap kelurahan pun ada kalau saya buka. Cuma bedanya tadi, Saritem satu kejadian 1000 dianggapnya. Gaungnya lain, tapi orang lain 10 dianggap tidak ada gitu. Itu aja. Jadi opininya yang sudut pandang berbeda. Iya, kalau mereka terganggu banyak menjual. Mereka keluar, ya rumahnya dijual banyaknya. Iya, ada beberapa yang merasa terganggu, mereka menjual rumahnya pasti. Pasti itu logikanya itu aja. Ya mereka nggak mau pasti. Tapi kalau mereka berada di situ, mereka tidak terganggu itu aja. Ada beberapa yang udah ganti nama dan sebagainya, karena mereka mungkin opini tadi nggak enak, barangkali. Yang kedua mungkin mereka mencari yang lebih nyaman barangkali. Lebih banyak yang dijual atau Iya, kalau data saya nggak tahu ya. Tapi ada beberapa yang saya indikasikan. Pak Novidi, ini cari saya angel saya mau kos di sana boleh? Aduh, sangat diantar sama Pak Dair boleh. Saya kira ini waktu ya. Iya. Kita stop. Oke. Ganti ya. Iya. nama lengkap dan Nama lengkap, nomor telepon Pak. Novidi Hayatiawan Eka Putra 0813 188 729 0813 188 729 74. Ada di sini ya Pak ya? Nggak ada. Ada. Oh, ada. Ada. Oh. Mana yang 74 ujungnya? Ayat tapi RW 9. RW 9 itu berarti kelurahan apa? Kelurahan Kebon Jeruk. Iya.
Bade, kalau bisa disagikan aja. Dijak Bobby. Di eta di Takat Darut Taubah teh janten santriwati. Ah, di asamanya. Tangi. Oke, nuhun ya atas segala dorongannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.